Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah. Di sini saya selaku pemateri pertama akan membahas tentang sejarah jurnalistik di dunia. Sejarah jurnalistik pertama itu datang dari zaman Romawi kuno, pada saat pemerintahan Julius Caesar, yaitu tahun 100 sebelum Masehi sampai dengan tahun 44 sebelum Masehi. Pada zaman itu terkenal dengan yang namanya Akta Diurna. Akta Diurna adalah papan pengumuman sejenis majalah dinding atau papan informasi sekarang. Akta Diurna juga diyakini sebagai produk jurnalistik pertama, pers, media massa, atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai bapak pers dunia. Sebenarnya, Caesar hanya meneruskan dan mengembangkan tradisi yang muncul pada permulaan berdirinya Kerajaan Romawi. Saat itu, atas perintah Raja Imam Agung, segala kejadian penting dicatat pada annals, yakni papan tulis yang digantungkan di serambi rumah. Catatan pada papan tulis itu merupakan pemberitahuan bagi setiap orang yang lewat dan memerlukannya. Saat berkuasa, Julius Caesar memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota senat setiap hari diumumkan pada Akta Diurna. Demikian pula berita tentang kejadian sehari-hari, peraturan-peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan dan diketahui oleh rakyatnya. Papan pengumuman itu ditempelkan atau dipasang di pusat kota yang disebut Forum Romanum atau Stadion Romawi untuk diketahui oleh umum. Berita di Akta Diurna kemudian disebarluaskan. Saat itulah muncul para diurnari, yakni orang-orang yang bekerja membuat catatan-catatan tentang hasil rapat senat dari papan Akta Diurna setiap hari untuk para tuan tanah dan para hartawan. Nah, dari kata Akta Diurna inilah secara harfiah kata jurnalistik berasal dari kata diurnal. Dalam bahasa Latin berarti harian atau setiap hari. Diadopsi ke dalam bahasa Prancis menjadi de jour, dan dalam bahasa Inggris jurnal yang berarti harian, catatan harian, atau laporan. Dari kata diurnari inilah muncul kata diurnalis dan jurnalis atau wartawan. Adapun dalam sejarah Islam, cikal bakal jurnalistik yang pertama kali di dunia adalah pada zaman Nabi Nuh. Saat banjir besar melanda kaumnya, Nabi Nuh berada di dalam kapal beserta sanak keluarga, para pengikut yang soleh, dan segala macam hewan. Untuk mengetahui apakah air bah sudah surut, Nabi Nuh mengutus seekor burung dara keluar kapal untuk memantau keadaan air dan kemungkinan adanya makanan. Sang burung dara hanya melihat daun dan ranting pohon zaitun yang tampak muncul di permukaan air. Ranting itu pun dipatuk dan dibawanya pulang ke kapal. Nabi Nuh pun berkesimpulan bahwa air bah sudah mulai surut. Lalu kabar itu pun disampaikan kepada seluruh penumpang kapal. Nah, atas dasar fakta tersebut, Nabi Nuh dianggap sebagai pencari berita dan penyiar kabar atau wartawan pertama kali di dunia. Kapal Nabi Nuh pun disebut sebagai kantor berita pertama di dunia. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan jurnalistik di dunia. Sejatinya perkembangan jurnalisme ini sudah dimulai sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman para nabi, dan dimulai pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Di masa Rasulullah pun jurnalisme sudah berkembang, namun dalam arti sempit. Yang menjadi juru warta ialah sahabat Rasulullah. Kemudian setelah Rasul wafat, perkembangan jurnalisme ini diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin. Di Eropa, jurnalisme berkembang pertama kali di Romawi kuno, yaitu pada masa pemerintahan Julius Caesar dengan bukti ditemukannya Akta Diurna yang berarti papan pengumuman.
jurnalisme di Eropa ini berkembang menjadi sangat pesat setelah ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg. Kemudian di Cina juga mempunyai andil besar terhadap perkembangan jurnalisme di dunia. Seperti yang kita tahu, kertas pertama kali dibuat oleh orang Cina. Dengan ditemukannya kertas ini, jurnalisme yang dulunya dianggap untuk kalangan atas karena media penulisannya yang terbuat dari sutra, kayu dan bahan mahal lainnya menjadi berkembang sangat pesat. Kemudian di Indonesia sendiri juga mempunyai sejarah jurnalisme yang cukup panjang. Karena hal ini ada perbedaan kepemimpinan dan masa-masa yang dialami oleh bangsa Indonesia sendiri. Seperti yang kita tahu, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Hal ini juga berpengaruh pada perkembangan jurnalisme di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, penulisan berita kebanyakan memakai bahasa Belanda. Dan ada dua golongan jurnalis pada masa itu, yaitu yang pro Belanda dan jurnalis yang kontra dan membuat tulisan-tulisan untuk membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, perkembangan jurnalisme ini sangat dibatasi. Terbukti dengan ditutupnya banyak kantor berita utamanya yang bertujuan untuk membangkitkan nasionalisme bangsa Indonesia. Kemudian pada masa Orde Baru, banyak sekali pers baru yang muncul. Awalnya kebebasan pers ini dilakukan, namun setelah 8 tahun kemudian, penguasa Orde Baru mulai bersikap regulatif dan represif. Penguasa mengontrol pers melalui PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia yang dijadikan dengan tangan kanan penguasa. Penangkapan kepada beberapa jurnalis terjadi dan pemberedelan massal pada tahun 1974 yang kemudian disusul oleh peristiwa Malari. Peran media massa pada masa Orde Baru ini antara lain sebagai alat kudeta, menciptakan citra baik pemerintahan di masyarakat, pendukung program pembangunan pemerintah, dan menjadi anak buah penguasa Orde Baru. Kemudian pasca reformasi, jurnalisme di Indonesia ini mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini tidak terlepas dari tuntutan saat reformasi, yaitu tentang kebebasan berpendapat. Media di Indonesia semakin bertambah banyak dan berkembang dari waktu ke waktu hingga puncaknya pada tahun 2004 yang disebut juga era digitalisasi. Jurnalisme di Indonesia semakin tidak terbendung perkembangannya. Perkembangan jurnalisme dari masa ke masa ini di seluruh dunia, di seluruh penjuru dunia membuktikan bahwa modernitas dan perubahan-perubahan perlu dilakukan untuk mengingat pentingnya jurnalisme bagi banyak orang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan jurnalistik di Indonesia. Sejarah jurnalistik di Indonesia, istilah jurnalistik dulu dikenal dengan publistik. Dua istilah ini tadinya biasa dipertukarkan, hanya berbeda asalnya. Beberapa kampus di Indonesia sempat menggunakannya karena berkiblat kepada Eropa. Seiring waktu, istilah jurnalistik muncul dari Amerika Serikat dan menggantikan publistik dengan jurnalistik. Publistik juga digunakan untuk membahas ilmu komunikasi. Pada awalnya, komunikasi antar manusia sangat bergantung pada komunikasi dari mulut ke mulut. Catatan sejarah yang berkaitan dengan penerbitan media massa terpicu penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Di Indonesia, perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan kewartawanan sebagai alat pejuang. Pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1615 atas perintah Jan Peterzoon Koen yang kemudian pada tahun 1619 menjadi Gubernur Jenderal VOC, diterbitkan Memories der Noveles yang ditulis dengan tangan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa surat kabar pertama di Indonesia ialah suatu penerbitan pemerintah VOC. Pada Maret 1688, tiba mesin cetak pertama di Indonesia dari negeri Belanda. Atas instruksi pemerintah, diterbitkan surat kabar tercetak pertama dan dalam nomor perkenalannya dimuat ketentuan-ketentuan perjanjian antara Belanda dengan Sultan Makassar.
Setelah surat kabar pertama, kemudian terbitlah surat kabar yang diusahakan oleh pemilik percetakan-percetakan di beberapa tempat di Jawa. Surat kabar tersebut berbentuk koran, iklan, fungsinya untuk membantu pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kedudukan Jepang, pada masa ini surat kabar di Indonesia yang semula berusaha dan berdiri sendiri dipaksa bergabung menjadi satu, dan segala bidang usahanya disesuaikan dengan rencana-rencana serta tujuan-tujuan tentara Jepang untuk memenangkan apa yang mereka namakan Detoa Senso atau Perang Asia Timur Raya. Dengan demikian, pada zaman kedudukan Jepang, pers merupakan alat Jepang. Kabar-kabar dan karangan-karangan yang dimuat hanyalah pro-Jepang semata. Kemudian pada masa revolusi fisik, peranan yang telah dilakukan oleh pers kita saat-saat proklamasi kemerdekaan dicetuskan. Dengan demikian, sejalan dengan perjuangan rakyat Indonesia, bahkan tidak sedikit dari wartawan yang langsung turut serta dalam usaha-usaha proklamasi. Semboyan sekali merdeka tetap merdeka menjadi pegangan teguh bagi para wartawan. Periode tahun 1945 sampai 1949 yang biasa dinamakan periode revolusi fisik membawa coraknya tersendiri dalam sifat dan fungsi pers kita. Dalam periode ini, pers kita dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu pertama, pers yang terbit dan diusahakan di daerah yang dikuasai oleh pendudukan sekutu. Kemudian Belanda, dan kedua, pers yang diterbitkan usahakan di daerah yang dikuasai oleh RI yang kemudian turut bergelirnya. Selanjutnya yaitu pada masa demokrasi liberal atau Orde Lama. Dalam aksi-aksi ini, peranan yang telah dilakukan oleh pers Republik sangat besar. Republik Indonesia Serikat yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat akhirnya bubar dengan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada masa ini, dalam kepemimpinan Insinyur Soekarno untuk memperoleh pengaruh dan dukungan pendapat umum. Pers kita yang pada umumnya mewakili aliran-aliran politik yang saling bertentangan menyalahgunakan kebebasan pers yang kadang-kadang melampaui. Dan pada masa Orde Baru, fungsi Dewan Pers ini tidaklah efektif. Dewan Pers hanyalah formalitas semata. Dengan pers bukannya melindungi sesama jurnalisnya, malah menjadi anak buah dari pemerintah Orde Baru. Hal itu terlihat jelas ketika pemberedelan 1994, banyak anggota dari Dewan Pers yang tidak menyetujui perberedelan. Namun, ironisnya pada saat itu Dewan Pers diminta untuk mendukung pemberedelan tersebut. Meskipun Dewan Pers menolak pemberedelan, tetap saja pemberedelan dilaksanakan. Menolak berarti melawan pemerintah. Berarti benar bahwa Dewan Pers hanya formalitas saja. Istilah pers digunakan dalam konteks histori seperti pada konteks Press Freedom or Law dan Power of the Press, sehingga dalam fungsi dan kedudukannya seperti itu. Tampaknya, pers dipandang sebagai kekuatan yang mampu mempengaruhi masyarakat secara massal. Seharusnya pers selain mempengaruhi masyarakat, pers juga bisa mempengaruhi pemerintah, karena pengertian secara massal itu adalah seluruh lapisan masyarakat, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Namun di era Orde Baru, Dewan Pers memang gagal mementingkan kehidupan pers nasional, sehingga dunia pers hanya terbelenggu oleh kekuasaan Orde Baru tanpa bisa memperjuangkan hak-haknya. Selanjutnya pada masa reformasi, yaitu di sini titik kebebasan pers mulai terasa lagi saat pemerintahan B.J. Habibie menggantikan Soeharto. Banyak media massa yang muncul kemudian dan PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesional. Kegiatan kewartawanan diatur dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang dikeluarkan Dewan. Maka pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk memenuhi dan mendapatkan informasi. Yang kedua, menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Yang ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Yang keempat, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Yang terakhir yaitu memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sekilas perkembangan tentang jurnalis.